Tapi selain pejabat, beberapa pekerjaan ini juga memiliki gaji yang tidak main-main loh. Kira-kira pekerjaan apa saja ya? Yang pasti bikin pengangguran panik deh. Digaji, apalagi untuk suatu pekerjaan yang menyenangkan, pasti keinginan semua orang ya pemirsa. Seperti profesi water slide tester atau penguji seluncuran air. Meski terdengar kurang familiar, ternyata profesi ini sangat dibutuhkan para pemilik water park untuk menguji coba wahana water slide sebelum digunakan oleh pengunjung. Salah satu yang beruntung mendapatkan pekerjaan ini adalah seorang mahasiswa dari Cedar, Somerset, Amerika Serikat bernama Seth Smith. Ia bertugas mengukur seberapa besar cipratan air yang dihasilkan, seberapa tingkat adrenalin saat meluncur dari atas ke bawah, seberapa aman dan menyenangkannya wahana seluncuran air tersebut. Untuk pekerjaan water slide tester ini, Smith mendapatkan upah sebesar 530 juta hingga 936 juta rupiah per tahun. Meski pekerjaan ini terlihat menyenangkan dan bergaji tinggi, namun resiko pekerjaan ini juga sangat tinggi ya pemirsa. Karena keamanan wahana air tersebut tentunya belum sepenuhnya teruji. Siapa sangka ternyata tidur bisa menjadi sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Salah satu lembaga yang membuka lowongan pekerjaan tidur ini adalah NASA. Dilansir dari CNBC, NASA dan European Space Agency di Cologne, Jerman, membuka lowongan bagi 24 orang untuk melakukan studi bed rest. Nantinya para peserta harus tidur selama 60 hari dengan posisi tubuh dimiringkan sedikit ke bawah pada sudut tertentu untuk menyatukan cairan tubuh ke tubuh bagian atas. Para peserta juga akan tinggal di satu kamar di fasilitas penelitian dan melakukan aktivitas dengan posisi kepala menunduk seperti yang dialami oleh astronot di pesawat luar angkasa. Untuk pekerjaan ini, NASA menawarkan sekitar 263,3 juta sampai 270,4 juta rupiah untuk tidur selama 60 hari. Gimana pemirsa? Kira-kira Anda berminat nggak nih dengan pekerjaan yang satu ini? Seseorang yang memasuki usia produktif diharapkan bisa bekerja dengan menghasilkan sesuatu ya pemirsa. Namun di Tiongkok kini tengah populer istilah full-time children atau anak-anak yang memilih menganggur dan tinggal di rumah, namun mereka digaji oleh orang tua mereka sendiri. Biasanya orang-orang yang menganut konsep full-time children akan menghabiskan waktu di rumah dan melakukan pekerjaan rumah seperti menemani orang tua berbelanja ke pasar, mempersiapkan makan siang, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Salah seorang full-time children bernama Zhang Jiayi, berusia 31 tahun, mengaku jika ia menerima gaji sebesar 17 juta rupiah per bulan dari orang tuanya. Wah, ini sih the real beban orang tua ya pemirsa. Jika Anda sibuk bekerja dan tak sempat mengajak anjing Anda berjalan-jalan, Anda tidak perlu khawatir lagi nih pemirsa, karena Anda bisa menggunakan jasa dog walker alias penuntun anjing. Meski terlihat sederhana, yaitu hanya mengajak anjing berjalan-jalan, namun menjadi seorang dog walker perlu keahlian khusus. Pasalnya anjing-anjing ini harus dibiasakan berjalan terstruktur, seperti kebiasaan anjing saat masuk atau keluar rumah, menyambut orang asing, serta membuang kotoran. Menjadi seorang dog walker bisa menjadi pekerjaan sampingan yang menggiurkan. Di Amerika Serikat, gaji rata-rata per jam untuk dog walker adalah 265.000 hingga 400.000 rupiah. Itu upah untuk satu anjing ya pemirsa. Jika sekali jalan-jalan bisa membawa 2 hingga 4 anjing, maka bisa ditebak dong ya berapa penghasilan dari profesi dog walker ini.
Berprofesi sebagai penyelam bola golf pasti tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh pria asal Florida, Amerika Serikat bernama Glenn Berger. Glenn yang sekitar 14 tahun lalu hanyalah seorang pengangguran, kemudian menemukan ide untuk menyelam di beberapa danau dekat dengan lokasi lapangan golf. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi penyelam atau orang yang mencari bola golf di danau. Setiap satu bola yang ditemukan akan dihargai minimal $1. Dalam setahun, Glenn berhasil menemukan bola golf sebanyak 1 juta buah, yang itu artinya Glenn mampu mengantongi 2,3 miliar rupiah per tahun. Harga ini sebanding dengan resiko yang didapat dari pekerjaan ini. Karena di dalam danau banyak benda-benda berbahaya yang bisa ditemui oleh penyelam, mulai dari mesin pemotong rumput yang terjatuh, ular, hingga paling buruk adalah buaya. Sebuah perusahaan coklat Mondelez International pernah membuka lowongan bagi pencicip coklat profesional pada tahun 2019 lalu dengan bayaran $14 atau sekitar 200.000 per jam. Namun pada tahun 2024 ini rata-rata gaji pekerja pencicip coklat di Amerika Serikat adalah 329.000 hingga 622.000 rupiah per jamnya. Para pencicip coklat profesional ini bertugas untuk mencicipi produk baru dan melaporkan kembali secara objektif dan jujur untuk menggambarkan setiap produk yang dicicipi. Mereka juga harus memiliki kemampuan mengevaluasi kombinasi kompleks dari rasa, suhu, dan tekstur. Meski terlihat pekerjaan yang mengasyikkan, namun para pencicip coklat ini juga harus berhati-hati karena rentan mengalami kenaikan berat badan. Selain pekerjaan yang bergaji cihuy, ada juga pekerjaan yang sampai mempertaruhkan nyawa. Shark diver bisa dibilang pekerjaan yang sangat berbahaya ya pemirsa. Karena para penyelam harus berinteraksi dengan hewan buas ini untuk mempelajari tingkah laku hiu secara langsung. Namun meski terkenal dengan gigitannya yang tajam, hiu sebenarnya tidak akan menyerang manusia jika tidak merasa terancam. Tapi tetap saja ya pemirsa, pekerjaan ini sangat beresiko tinggi dan harus mendapatkan sertifikat khusus. Badut biasanya diundang untuk menghibur di sebuah acara ya pemirsa. Namun badut yang satu ini justru harus bertaruh nyawa di arena rodeo. Badut rodeo biasanya bertugas mengalihkan perhatian banteng agar tidak mengejar si koboi. Para badut ini harus gesit berlari, mengalihkan perhatian dan bersembunyi dari banteng. Dalam sekali pertunjukan, badut rodeo dapat menghasilkan sekitar 1,5 juta hingga 7,8 juta rupiah. Salah satu pekerjaan yang beresiko tinggi lainnya adalah pembersih akuarium hiu di Dallas World Aquarium ini. Pasalnya mereka harus bekerja di dalam air dengan menggunakan alat pernafasan sekaligus waspada dengan hiu. Untuk melakukan pekerjaan ini, pembersih akuarium digaji sekitar Rp180.000 hingga Rp350.000 per jam. Pekerjaan yang satu ini juga nggak kalah ekstrim ya pemirsa. Sebuah perusahaan di Cina memproduksi bahan peledak bubuk mesiu. Seorang pekerja yang sedang mengelupas lembaran mesiu harus sangat berhati-hati. Salah sedikit saja bisa mengakibatkan 2 ton bubuk mesiu di hadapan yang meledak dan menghanguskan seluruh pabrik dalam waktu 0,6 detik. Wah, ini sih harus selalu fokus dalam bekerja ya pemirsa.